Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pada rezim Soeharto. Yang kami ambil temanya adalah penyelesaian konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Dan kami ingin memperkenalkan diri kami terdahulu. Nama saya Muhammad Hamas. Saya Dita Ramadhani. Saya Sulistiawati. Saya Bunga Misbah Karyani. Politik luar negeri yang diambil oleh Soekarno merubah seluruh sistem yang ada di Indonesia. Awalnya Indonesia menggunakan demokrasi parlementer, berubah menjadi demokrasi terpimpin. Dan mulainya konflik baru ini yang dialami zamannya Soeharto dan mengakhiri presidennya adalah ketika adanya konflik antara Indonesia Malaysia tahun 1962 sampai 1966 yang diwarnai dengan Indonesia ingin merebut kekuasaan yang ada di Sarawak dan Sarawak yang berada di Malaysia. Yang kita tahu bahwa konfrontasi itu menyebabkan banyak kerugian yang menyebabkan orang-orang Malaysia juga ikut marah. Dan sedangkan Soekarno sendiri malah membakar api semangat orang-orang Indonesia untuk mengganjang Malaysia. Pada waktu itu sangat terkenal. Dan dalam perjalanan politiknya, Indonesia mengalami revolusi yang ada pada tahun 1966 yang diambil oleh Presiden Soeharto untuk memperbaiki masalah. Selanjutnya saya politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Apa yang dimaksud dengan politik bebas dan aktif adalah politik yang bebas tidak memihak antara blok barat dan blok timur, yang pada waktu itu Soekarno sedang membangun grup yang bernama Gerakan Non Blok, sehingga Indonesia dan orang-orang yang berada di Gerakan Non Blok itu tidak memihak antara blok barat dan blok timur. Dan aktif, yang disebut aktif ini adalah Indonesia harus mengikuti apa-apa yang ada di sistem internasional untuk mengambil sebuah kebijakan yang bisa mempengaruhi yang ada di dunia maupun kepentingan domestik sendiri. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan luar negeri pada masa Soeharto. Era pemerintahan Soeharto ini juga seringkali disebut sebagai era Orde Baru. Adanya pergantian pemimpin pada pemerintahan tentunya terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pemerintahannya dan dalam politik luar negerinya tersendiri. Pola pikir Soeharto sangat berpengaruh dengan pola pikir Jawa dan Islam, bahkan dalam pengambilan keputusannya. Pada awal pemerintahan Orde Baru ini, dalam urusan luar negerinya, Soeharto memiliki dewan penasehat sendiri untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Soeharto seolah bersifat pasif terhadap permasalahan politik luar negeri Indonesia dan tidak terlalu begitu terlibat dalam perumusan kebijakan. Pembantu perumusan politik luar negeri dalam era Orde Baru adalah militer, yaitu koordinasi intelijen negara, lembaga pertahanan nasional, dan badan koordinasi intelijen negara. Kemudian terdapat departemen luar negeri tersendiri dalam militer tersebut sebagai pembagian tugas terkait urusan politik luar negeri negara Indonesia, yaitu Departemen Luar Negeri yang bertugas pada urusan politik, militer pada urusan keamanan, dan Bappenas pada urusan ekonomi. Soeharto memperkenalkan masa Orde Baru dengan membalikkan urutan prioritas Soekarno yang menempatkan politik di depan ekonomi. Soeharto tidak mengabaikan politik, tetapi berusaha mencapai tujuan politiknya dengan meningkatkan dasar ekonomi yang tidak melalui editasi masa orientasi Soekarno yang konservatif sangat menentukan pencarian afiliasi regional untuk menunjang pembangunan ekonomi dalam negeri. Hal ini dapat dikategorikan politik luar negeri Indonesia yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kerjasama daripada konflik perubahan dalam karakteristik politik Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari pernyataan
yang menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan solidaritas antar bangsa di dunia ini pada umumnya dan Asia Afrika pada khususnya, sikap sombong kepemimpinan Indonesia yang mencolok, peranan berlaga sebagai pioner, juara dan sebagainya telah ditinggalkan, dan kebijakan luar negeri pada masa yang akan datang akan diharapkan untuk memperbaiki hubungan internasional. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang normalisasi hubungan kembali antara Malaysia dan Indonesia. Nah, normalisasi hubungan kembali antara Indonesia dan Malaysia ini dimulai pada tahun 1964, di mana para operasi di Malaysia sendiri, yaitu suatu pasukan operasi dari Malaysia maupun Indonesia itu secara rahasia mereka melakukan pertemuan di Thailand, Bangkok, dikarenakan mereka ingin melakukan upaya normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia tanpa diketahui oleh Inggris maupun negara sekutu, yang mana negara-negara tersebut sebelumnya mendukung Malaysia pada konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, normalisasi hubungan antara Malaysia dengan Indonesia ini sendiri sudah dilakukan berbagai upaya. Salah satunya mengadakan pertemuan dan rencana-rencana dalam mengembalikan hubungan baik kembali antara Indonesia dengan Malaysia. Nah, mulai menjoloknya juga kembalinya normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia itu adalah keluarnya Super Semar. Super Semar itu adalah surat perintah 11 Maret. Nah, yang pertama itu adalah terjadinya pergolakan di dalam negeri Indonesia itu sendiri, yaitu terjadinya G30 SPKI, yang mana membuat rakyat Indonesia sendiri menuntut untuk menurunkan Soekarno dari jabatannya dan menggantikan Soeharto. Pada waktu itu Soeharto menjabat sebagai Panglima Angkatan TNI, yang mana dia mendapatkan amanat untuk mengembalikan kembali normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Atas usaha yang dilakukan oleh Soeharto, normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia itu kembali membaik, yang mana dengan ditandai Super Semar itu Soeharto berhasil menggantikan Soekarno yang pada saat itu menjadi presiden Indonesia. Normalisasi hubungan antara Malaysia dengan Indonesia disahkan pada tahun 1966, yang mana alasan mengapa Soeharto melakukan kembali upaya normalisasi antara Indonesia dengan Malaysia itu sendiri karena dengan adanya konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia telah di blacklist oleh dunia internasional sendiri, sehingga menyulitkan Indonesia dalam bekerja baik di bidang ekonomi maupun politik dengan negara-negara yang ada di internasional, sehingga Soeharto melakukan usaha agar dapat menormalisasi hubungan perbaikan kembali antara Indonesia dengan Malaysia. Dengan begitu terjadinya normalisasi hubungan tersebut membuat Indonesia mendapatkan peluang kembali untuk melakukan kerjasama ekonomi maupun politik di dunia internasional, sehingga Indonesia dapat memajukan kembali pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia maupun di bidang lainnya. Baiklah, setelah apa yang dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya mengenai apa itu politik luar negeri bebas aktif Indonesia, mengenai yang terjadi normalisasi antara Indonesia dan Malaysia, mengenai kebijakan yang diambil oleh Indonesia, saya akan melanjutkan mengenai presentasi ini, mengenai alasan bagaimana Indonesia bisa bergabung kembali menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 sehingga menjadi anggota tetap yang ke-60. Telah dijelaskan mengenai bagaimana politik bebas aktif Indonesia itu telah terbentuk, bagaimana Indonesia itu bebas dan aktif, bebas ikut organisasi dan tidak terbelenggu oleh front barat ataupun front timur, sehingga Indonesia menetapkan bahwasanya setelah terjadinya normalisasi antara Indonesia dan Malaysia, mereka ikut bergabung kembali menjadi anggota tetap PBB ke-60, sehingga Indonesia adalah salah satu anggota dari organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki banyak sisi positifnya. Selain itu, telah dijelaskan bahwasanya pada Undang-Undang
Indonesia dan UUD 1945 mengatur mengenai hubungan luar negeri dan perjanjian internasional, memperkuat bagaimana PBB atau Indonesia bergabung kembali menjadi anggota PBB adalah hal yang harus dilakukan jika dilihat dari analisis kebijakan luar negeri Indonesia, itu foreign policy bebas aktif dan dasar hukum mengenai kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Pertama, Undang-Undang 1945 alinea pertama dan alinea keempat, Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri, dan Undang-Undang nomor 24 tahun 2000 menangani perjanjian internasional. Di sini telah dijelaskan, benar-benar dijelaskan bagaimana perjanjian internasional yang ada akan terrealisasikan melalui Indonesia bergabung kembali menjadi anggota PBB yang ke-60, dan bagaimana Indonesia mengimplementasikan Undang-Undang tahun 1999 mengenai hubungan luar negeri. Dengan bergabungnya kembali Indonesia menjadi anggota PBB pada tahun 1966, artinya Indonesia menjalin hubungan luar negeri dengan banyak bangsa-bangsa yang ada di dunia, sehingga untuk hubungan luar negeri, baik itu ekonomi, baik itu politik, baik itu keamanan, akan teratasi dengan Indonesia kembali bergabung menjadi anggota PBB pada tahun 1966. Selain itu, Indonesia bergabung kembali menjadi anggota PBB adanya karena ada upayanya pada masa rezim Soeharto setelah terjadinya normalisasi yang seperti dijelaskan oleh pemateri sebelumnya. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami.